beliau akan menjadi lebih baik lagi ketika nanti dipilih lagi, kalau dipilih lagi. Jadi akan lebih baik dari yang awal tadi. Ya, Tribuners, terkait dengan sidang di mana saksi dalam kasus calon wakil wali kota Metro dihadirkan pada hari ini, kita akan berbincang mengenai kasus tersebut bersama dengan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Lampung, yaitu Bang Chandra Wansah. Halo, selamat sore Bang Chandra. Selamat sore, Mbak. Ya, Bang Chandra, ini kan untuk kasus calon wakil wali kota Metro yaitu Komaruzzaman terus bergulir di pengadilan, dan pada hari ini tepatnya sudah ada beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Nah, salah satunya adalah dari Disos, dari Dinas Sosial, di mana menyatakan bahwasannya ini ternyata Komaruzzaman ini datang sebagai undangan pada saat sosialisasi. Jadi ini tidak ada unsur terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh Komaruzzaman. Nah, melihat pernyataan dari saksi tersebut, Bang Chandra, kalau dari kacamata politik sendiri itu bagaimana Bang pendapatnya? Ya, kalau kita melihat bahwa di dalam sebuah persidangan ada perbedaan dengan ketika dilakukan penelusuran oleh Bawaslu, penyidikan oleh pihak kepolisian, ya kan tidak mungkin berbeda, walaupun nanti di persidangan yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memang datang sebagai undangan, yang bersangkutan datang sebagai undangan tetapi menyampaikan sebuah kampanye, yang bersangkutan datang dan memang kegiatan kampanye. Kan ada tiga kemungkinan yang mungkin bisa terjadi ketika yang bersangkutan melaksanakan sebuah pengenalan ataupun memperkenalkan visi, misi, serta program yang mereka akan bawa ketika mereka menjadi calon. Karena kalau petahana incumbent yang bersangkutan sudah menjadi calon ataupun belum, ketika yang bersangkutan akan mencalonkan diri, maka sudah terikat oleh pasal 71, sehingga incumbent sangat rentan terhadap pidana pemilu maupun didiskualifikasi ketika terpenuhinya sebuah pasal 71, Mbak. Oke, jadi memang ini kita harus menunggu sampai putusan nanti bagaimana hasil dari Bawaslu dan juga pihak-pihak terkait dalam penelusuran terkait dengan kasus yang menimpa calon wakil wali kota Metro. Nah, Bang Chandra, ini semisal kan kita tahu bahwasannya dalam kurang lebih 5 hari ke depan ini akan ada sidang putusan terkait dengan kasus calon wakil wali kota. Nah, ini semisal pada saat sidang putusan ini ternyata dinyatakan bersalah, memberikan dampak yang signifikan tidak Bang pada saat proses jalannya pilkada nanti? Iya, sangat besar atau sangat signifikan terkait dengan sebuah proses pilkada yang dilalui oleh pasangan calon ketika lagi berproses, lagi mencalonkan diri, lagi menjadi calon, yang bersangkutan kena unsur pidana pemilu. Karena pidana pemilu yang dapat menggugurkan seseorang untuk menjadi calon, ataupun ketika yang bersangkutan terpilih tapi berproses dan setelah itu adanya unsur pidana pemilu, maka yang bersangkutan tidak bisa dilantik dan menggugurkan yang bersangkutan untuk menjadi calon maupun calon terpilih ketika ada unsur pidana pemilu dan inkrah setelah adanya putusan pengadilan yang bersangkutan terkena pidana pemilu, Mbak. Oke, nah Bang, kalau tidak salah ini kan kalau untuk pidana terkait dengan kasus yang menimpa calon wakil wali kota, ini kan ada pernyataan kalau tidak salah nih ya Bang Chandra, bahwasannya semisal ini tersangka memang akhirnya dinyatakan bersalah berdasarkan putusan di pengadilan, namun hukuman yang diterimanya ini tidak sampai 5 tahun, ini masih bisa dilantik atau bagaimana sih Bang? Ya, saya belum menemukan sebuah dasar, tapi kalau tidak salah di dalam pernah saya ketahui bahwa kalau yang bersangkutan kena pidana umum, maka yang bersangkutan harus 5 tahun dakwaannya. Tetapi apabila kena pidana pemilu, maka yang bersangkutan tidak bisa dilantik, tidak bisa menjadi calon, ataupun tidak bisa
menjadi calon terpilih ketika yang bersangkutan menang, Mbak. Itu, Mbak. Ketika pidana pemilu dengan pidana umum sepertinya berbeda, Mbak. Berbeda ya. Nah, Pak Chandra, Bang Chandra, seandainya kalau misalkan ternyata Komaruzzaman ini dinyatakan tidak bersalah, tapi kan sayangnya dengan bergulirnya kasus ini yang kita tahu sudah hampir sebulan, ini kan secara tidak langsung ini apa ya istilahnya, untuk nama Komaruzzaman sendiri mungkin sudah ada kesan negatif yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kota Metro. Ini apakah akan berdampak pada saat yang tadinya mungkin awalnya masyarakat itu memilih Komaruzzaman, tapi setelah adanya kasus ini, walaupun beliau dinyatakan tidak bersalah, tetap mengurungkan niatnya untuk memilih, seperti itu, Bang? Nah, inilah kalau yang secara politik, bahwa setiap orang yang melakukan sebuah unsur dugaan pelanggaran akan berpengaruh terhadap popularitas maupun elektabilitasnya. Mungkin popularitas yang bersangkutan naik atau menanjak, tetapi elektabilitasnya yang mungkin bisa jadi turun karena misalkan ada keberanian ekspos atau memang kewajiban mengekspos sebuah dugaan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu, yang dilakukan ekspos Bawaslu, calon mana yang paling terbanyak di dalam melaksanakan dugaan pelanggaran, calon mana yang paling banyak melakukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, calon mana yang paling banyak ketika tahapan pemilu, tahapan pilkada melaksanakan sebuah dugaan pelanggaran tadi terekspos dan akan sangat berpengaruh sebenarnya terhadap elektabilitas seorang calon. Karena bagi rakyat, bagi pemilih yang sudah paham terkait dengan demokrasi, yang paham terkait dengan apa yang baik dan apa yang buruk terkait dengan membangun sebuah demokrasi, maka ini akan berpengaruh kepada calon itu sendiri. Apalagi memang kalau sejauh masih lama kegiatan sebuah kampanye, maka ini akan menjadi isu liar, isu bahwa yang bersangkutan sering melaksanakan sebuah dugaan pelanggaran, yang bersangkutan sering mengabaikan sebuah regulasi, maka akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas yang bersangkutan, Mbak. Oke, nah pada saat persidangan ini masih bergulir sambil menunggu putusan, sebenarnya kalau dari sisi politik sendiri, apa sikap yang harus dilakukan oleh partai politik atau partai pendukung, partai pengusung dan juga calon wali kota yang berpasangan dengan Komaruzzaman di saat-saat seperti ini, Bang Chandra? Yang pertama, jangan kehabisan energi untuk mengurusi sebuah kasus yang terkait meningkatkan elektabilitas, karena ya memang seperti itu yang sering dialami oleh calon, oleh tim sukses ya. Kadang-kadang dengan adanya misalkan sebuah laporan yang kadang-kadang tidak berakibat fatal, maka fokus semua kepada sebuah pelanggaran, sehingga tidak fokus kembali kepada pemenangan, pada sosialisasi, memperkenalkan calon di tengah masyarakat, menyampaikan visi dan misi serta program di tengah masyarakat, sehingga terabaikan dengan yang akan dituju, yaitu kemenangan. Jadi ya memang kalau kasus Komaruzzaman menurut saya ini sangat vital dan sangat krusial. Memang harus ada tim yang memang mengurusi terkait dengan kasusnya. Memang dibagi sebuah tim agar nanti semua tidak fokus kepada sebuah kasus, tetapi lebih ada yang sebagian yang fokus kepada pemenangan agar tidak terabaikan bahwa yang ingin dicapai adalah kemenangan. Memang sekarang lagi berproses dan tidak menutup kemungkinan dua hal yang akan terjadi. Pertama, gugurnya pencalonan. Yang kedua, berlanjutnya pencalonan kalau misalkan sebuah pengadilan dan inkrah bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Tetapi dengan bahwa tidak fokusnya kemenangan, semua tercurah kepada sebuah kasus, sehingga nanti misalkan ya yang bersangkutan tidak divonis bersalah, ya sudah terlambat, sudah termakan, sudah terkikis waktu untuk ya berkampanye, memperkenalkan diri, bersosialisasi, sehingga harus dibagi tim untuk masih kepada fokus kepada pemenangan, dan yang tim berikutnya fokus untuk menyelesaikan sebuah kasus agar semuanya teratasi, Mbak. Menurut saya, Mbak. Oke, baik. Nah, Bang Chandra, terakhir dalam sesi obrolan kita kali ini,
harapan Bang Chandra selaku pengamat politik melihat situasi sidang saat ini, dan kita masih menunggu proses 5 hari ke depan sampai ada putusan dari pengadilan terkait bersalah atau tidak bersalahnya Komaruzzaman dalam kasus ini. Saya sangat berpesan, yang pertama kepada pasangan calon, bukan hanya calon untuk di Metro, tapi semua calon kepala daerah di Provinsi Lampung, agar memang sering-sering memberikan edukasi politik. Bisa jadi memang yang bersangkutan punya elektabilitas tinggi, tetapi dengan mengabaikan sebuah regulasi, hal yang kecil kalau incumbent biasanya bermakna negatif dan sangat mencederai, serta tidak menutup kemungkinan bisa jadi nanti terkena sanksi pidana pemilu yang menggugurkan yang bersangkutan menjadi calon. Ini yang pertama. Yang kedua, kepada masyarakat, agar masyarakat juga jeli, pinter, masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang memang taat sebuah aturan. Masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang memang memberikan pencerahan, yang memberikan edukasi, yang memberikan kemanfaatan untuk masyarakat umum Provinsi Lampung. Bukan hanya pemimpin yang bisa hanya pencitraan, bukan hanya pemimpin yang hanya memberikan money politik, hanya menekan melalui ASN, tetapi pemimpin yang memang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Lampung. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, penutup yang baik sekali dari Bang Chandra. Terima kasih banyak Bang Chandra untuk pesannya ini. Semoga pendengar terutama yang memang memiliki pekerjaan di ranah politik dan saat ini menjadi bagian dari tim ses dari masing-masing pasangan calon untuk menjadi perhatian. Tadi pesan yang sudah disampaikan oleh Bang Chandra. Terima kasih banyak Bang atas waktunya dan sampai jumpa di lain waktu. Amin. Makasih kembali, Mbak. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pengamat politik Chandra Wansa dari Universitas Muhammadiyah Lampung terkait dengan sidang yang masih bergulir kasus calon wakil wali kota Metro yang diduga melakukan tindak pidana pemilu. Nah, Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara, dan nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.